Shalom adik-adik Joyful Kids. Shalom. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hari ini mau ibadah. Tuhan berkati ibadah kami agar kami tetap bisa fokus memuji dan menyembah-Mu Tuhan, agar kami juga dapat fokus saat mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau mulai muji Tuhan, kita belajar lagu baru yuk. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekarang kita mau belajar taat untuk mendengarkan nasihat dari Tuhan Yesus, mendengarkan nasihat dari Mama Papa. Saya mau seperti Yesus, taat.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah menaikkan puji dan syukur Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, shalom adik-adik. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Joyful Kids hari ini. Kakak sangat senang kalian tetap semangat untuk mencari Tuhan, untuk memuji Tuhan. Wah, tadi pujiannya hebat, luar biasa. Ya, nama Tuhan disenangkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita baca dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke 3. Yuk buka Alkitabnya, Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke 3. Bunyi firman Tuhan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini,
supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan bilangnya tentang apa? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lalu ayat yang kedua bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya, kenapa firman bilang perintah yang penting? Ayo kita cek di Keluaran pasal yang ke-20. Tentang apa di situ? Ya, ketika Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat. Hukum itu datang dari mana? Dari Tuhan sendiri. Bukan Musa yang mengada-ada, tapi Tuhan yang menurunkan 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel lakukan dan taati seumur hidup mereka. Salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi Tuhan bilang sendiri, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Panjang umurmu di bumi. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Jadi kalau di Efesus bilang perintah untuk mentaati firman, perintah untuk mentaati orang tua adalah penting, ya itu benar. Bahkan sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia, ketika zaman perjanjian lama, itu sudah dikasih sama Tuhan sendiri. Di 10 hukum Taurat. Jadi betapa pentingnya perintah Tuhan ini. Sekarang kita belajar, kenapa kita harus menghormati orang tua? Nah, kenapa kita harus menghormati orang tua? Tadi firman Tuhan bilang perintah yang penting. Kenapa? Kenapa jadi perintah yang penting? Kenapa kita harus hormati orang tua? Yang pertama, kita menghormati orang tua seperti kita menghormati Tuhan kita. Dengan kata lain, kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita menghormati Allah, menghormati orang tua. Kenapa? Orang Allah yang tidak kelihatan kita bisa hormati. Nih adik-adik ya yang suka sekolah minggu, wah sekolah minggunya rajin, kakak angkat jempol. Baca firman Tuhannya rajin, kakak angkat jempol. Bahkan mungkin ada yang sudah pelayanan, wah kakak angkat jempol, luar biasa. Itu bukti kalian mengasihi Allah, benar. Tapi kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, kamu tidak taat akan nasihat orang tuamu, bagaimana orang bisa melihat bahwa itu adalah buah dari kamu sebagai orang Kristen? Buah sebagai kamu belajar firman Tuhan. Orang lihat kita melayani, orang lihat kita melakukan perintah Allah itu dari apa? Dari buahnya, dari sehari-harinya. Orang gak peduli kita rajin sekolah minggu, orang gak peduli kita rajin pelayanan, ibadah. Tapi kalau sama orang tua kita bentak-bentak. Aku gak mau makan nasi goreng, aku maunya makan mie. Tapi maminya udah capek-capek masak nasi goreng. Pokoknya gak mau tahu, beliin mie. Wah, maminya diomel-omelin. Padahal apa susahnya? Ya udah hari ini makan nasi goreng dulu. Besok bilang sama maminya, mami besok aku mau makan mie. Mami bisa gak kasih? Bisa. Tapi karena sekarang sudah disiapin nasi goreng, ya makan nasi goreng. Jangan malah marah-marah. Malah gak mau makan. Kasihan maminya. Nah, katanya anak sekolah minggu, rajin sekolah minggu. Baca firman Tuhan. Tapi untuk hal menghormati orang tua tidak bisa. Coba gimana?
Kebalikan kan? Jadi kalau kita bilang kita menghormati orang tua, kita menghormati Allah, kita pasti akan menghormati orang tua. Kita akan menghormati nasihat-nasihatnya. Kita akan taat nasihat-nasihatnya. Bukan hanya untuk kita, tapi orang tua kita juga. Wah, anak saya rajin sekolah minggu. Kalau saya ngomong, dia dengar. Gak usah ngomong 2 kali, 3 kali. Langsung dia dengar, langsung dia lakukan. Siapa yang gak senang? Pasti senang. Apalagi ya adik-adik, kakak kasih tahu. Kalau misalnya orang tuamu belum kenal firman Tuhan, belum kenal Tuhan Yesus, itu lebih-lebih lagi. Kalian harus sangat menghormati mereka. Kak, tapi kan dia belum percaya Tuhan Yesus. Firman Tuhan gak bilang hormati ayah ibumu kalau dia sudah percaya Tuhan Yesus. Tidak. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kakak bilang sekali lagi, kalau ada orang tuamu yang belum mengenal Allah, hormati dia lebih lagi. Kasihi dia lebih lagi. Karena melalui itu dia akan lihat bahwa Tuhan Yesus yang kamu sembah adalah Tuhan Yesus bisa mengubah karaktermu. Yang dulunya suka marah-marah, sekarang gak marah-marah lagi. Yang dulunya gampang ngambek, sekarang gak gampang ngambek lagi. Karena kamu percaya, karena kamu belajar firman Tuhan. Wah, orang tuamu sangat diberkati. Ya, jadi kalau kita menghormati Tuhan, berarti kita pasti menghormati orang tua kita. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua? Yang kedua adalah orang tua itu mengasihimu tanpa pamrih. Apa itu pamrih? Gak minta balasan. Orang tuamu mengasihimu ya apa adanya. Bahkan kalau boleh, kalau misalnya kamu sakit, lebih baik penyakitnya orang tua yang pegang deh, orang tua yang tanggung daripada lihat anaknya sakit. Tanya mama papa, pasti begitu. Kalau kamu sakit, mama papa pasti juga susah. Gak mungkin kamu sakit, wah hore anak saya sakit. Gak mungkin, tidak ada yang begitu. Karena orang tua mempunyai kasih yang tanpa pamrih, murni. Gak ada minta embel-embel balasan. Oh, karena aku udah kasih kamu, aku udah kasih kamu susu, udah kasih makan, udah mandiin. Nanti kamu harus balas budi ya? Enggak. Tanpa pamrih. Jadi kita mengasihi orang tua karena orang tua mengasihi kita lebih dulu tanpa pamrih. Nah, setelah kita menghormati orang tua, apa yang kita dapat? Apa yang kita peroleh? Manfaatnya apa? Yang pertama, kalau kita menghormati orang tua, kita akan berbahagia. Coba kita lihat. Ya, kita lihat di Keluaran pasal yang ke-20. Kita lihat tadi yang hukum Tauratnya. Tuhan Yesus bilang apa? Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jadi kenapa kita harus menghormati orang tua? Supaya kita berbahagia dan panjang umur. Jadi bukan cuma panjang umur tapi juga berbahagia. Panjang umur tapi kalau nggak berbahagia buat apa? Ya, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu, lanjut umurmu. Selanjutnya, apa akibatnya kalau kita menghormati orang tua? Ingat ya, ada yang namanya hukum tabur tuai. Kalau kita menuai kebaikan, kita pasti akan
mendapatkan kebaikan juga. Kalau kita menabur kebaikan, kita tanam misalnya nih, kita tanam pohon mangga. Dari kecil kita rawat, lalu setelah besar buahnya apa yang kita dapat? Buah mangga. Itu namanya hukum tabur tuai. Kalau kita mengasihi orang lain, apalagi menghormati orang tua kita, suatu saat kelak ketika kita jadi orang tua, kita juga akan dihormati. Kita juga akan dikasihi oleh anak-anak kita. Apalagi kakak nih ya, kakak sudah punya anak. Oh berarti udah gak usah menghormati orang tua kakak lagi? Tidak. Justru ketika kakak menghormati orang tua kakak, anak-anak kakak akan lihat. Mereka akan mencontoh. Tapi kalau misalnya kakak tidak mau menghormati orang tua, masa bodoh lah. Biarin aja, kalau mau sakit udah sakit aja. Wah nanti anak-anak akan meniru. Apa yang kakak lakukan kepada orang tua kakak, itu akan berlanjut. Nanti mereka akan kasih contoh lagi kepada anaknya lagi, akan contoh lagi. Nah itu jadi berkelanjutan. Apa yang kakak tuai, kalau kakak tuai kejahatan, nanti di akhir hidup kakak akan mendapatkan kejahatan juga. Jadi ingat, kalau kita menghormati orang tua, kita juga akan mendapat kebaikan. Ya, kita juga akan mendapat kebaikan. Nah, setelah kita tahu manfaat ketika kita menghormati orang tua, gimana caranya Kak? Kita menghormati orang tua. Kayak lagi upacara gitu, hormat, gerak. Kalau ada mama papa datang pulang kerja langsung hormat, gerak, gitu. Enggak. Dengan kita menghormati mereka. Ketika mama papa datang, mama papa bilang, Dek, itu mainannya belum diberesin. Ayo, kalau kita menghormati orang tua, tanpa disuruh 2 kali kita langsung kerjakan. Jangan, iya, tapi pergi. Lakukan yang lain, sampai lupa. Lalu mamanya kasih tahu lagi. Itu belum diberesin tuh. Iya nanti, tunggu, sabar. Biasanya gitu tuh. Ya, nah itu menyenangkan gak buat orang tua? Pasti sedih. Sudah pulang kerja, capek, lihat rumahnya berantakan, mainan adik-adik ada di mana-mana. Wah, kasihan mama papanya. Datang harus beresin lagi. Ya, jadi menghormati orang tua, nurut apa yang diperintahkan orang tua. Percayalah, apa yang disuruh orang tuamu itu untuk kebaikanmu. Ada yang pernah disuruh orang tuanya untuk mencuri? Pasti gak ada. Ada yang disuruh orang tuanya untuk tidak kerjakan PR? Udah deh gak usah kerjain PR deh, biar kamu gak usah naik kelas. Ada yang begitu? Pasti gak ada. Pasti semua yang disuruh orang tua untuk kebaikanmu. Tapi kan capek, udah main, udah belajar, suruh beresin, capek. Ya kalau sekarang kamu terbiasa untuk merapikan mainanmu sendiri, apa yang sudah kamu main terus kamu lakukan, dari kecil kamu sudah lakukan itu, nanti akan terbiasa. Sampai dewasa kamu akan tanpa disuruh pun akan lakukan itu. Mungkin sekarang capek, iya Kak aku kan capek. Tapi nanti kelanjutannya kalau itu sudah jadi kebiasaan, wah lakukan kita akan melakukannya dengan sukacita. Tanpa disuruh pun, wah kayaknya gak enak nih kalau rumahnya berantakan, kita langsung beresin. Ya, itu. Jadi kita menghormati orang tua ya dengan menaati nasihatnya, mengikuti perintahnya. Ya, lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua? Minta saran. Misalnya, ini untuk yang sudah lebih besar.
Atau masih kecil pun bisa. Ma, aku gak bisa nih. Ada teman aku yang misalnya musuhin aku. Wah, kamu minta saran sama orang tua. Nah, setelah orang tuamu kasih saran yang baik, kamu lakukan. Itu cara kamu menghormati orang tua. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Kakak tahu ada beberapa orang tua yang tidak sengaja menyakiti hati anak-anak. Misalnya ketika mamanya datang pulang kerja capek, terus kita tanya pelajaran yang kita nggak ngerti, mama langsung marah. Tahu nggak, mama lagi capek, belajar sendiri. Wah, kita jadi sakit hati. Nah, bagaimana cara kita untuk menerima kekurangan orang tua? Ampuni. Terima. Oh iya, kenapa ya mama kok gak mau ajarin aku? Mungkin mama lagi capek. Nanti kalau mama udah gak capek, aku akan minta tolong lagi. Atau ya udah deh, gak usah sama mama, sama kakak aja juga bisa. Atau baca buku aja, lihat, pelajari. Kalau masih salah juga, ya gak apa-apa, namanya juga lagi belajar kan. Nah, mungkin ada orang tua yang menyakiti hatimu tanpa sengaja atau mungkin sengaja. Kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak sekolah minggu Joyful Kid, belajar untuk mengampuni. Kenapa? Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapa kita yang di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Kalau kita gak mau ampuni, dia kan orang tua, dia kan harus membimbing saya. Gak mau ampuni. Wah, nanti dosa kita pun tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, jadi mulai saat ini kita anak-anak sekolah minggu yang sudah belajar firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Lakukan itu. Dari hal-hal yang paling sederhana. Kalau mama bilang, Dek, kerjakan PR. Lakukan itu. Tanpa disuruh ulang-ulang. Wah, mama papamu pasti akan senang. Setelah main, beresin mainannya sendiri. Tanpa tunggu disuruh, itu juga akan menyukakan hati orang tuamu. Itu tanda kamu mengasihi orang tua. Nanti setelah dewasa, kalau mama papamu sudah tua, sudah tidak bisa bekerja lagi, gantian. Kalian yang pelihara mereka. Kalian yang menjaga mereka. Kalau sakit, ajak ke dokter. Kenapa? Supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Ya, jadi untuk hari ini firman Tuhan bilang apa? Kasihilah orang tuamu, taatilah orang tuamu. Itu bukan dari kakak, tapi dari Tuhan sendiri. Ada janji yang besar yang Tuhan sudah sediakan kalau kita melakukan firman Tuhan. Apa? Kita akan bahagia. Selain bahagia apa? Kita akan panjang umur. Lalu apa lagi? Kita akan menuai kebaikan. Sekarang kita menabur kebaikan, nanti kelak percayalah kita juga akan menabur kebaikan. Ya, firman Tuhan hari ini kembali kakak ingatkan, kita diingatkan semua untuk belajar menghormati orang tua. Sepanjang hidup kita, kalau ada orang tuamu yang menyakitimu,
mungkin dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan mereka, sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni. Bilang, aku mengasihi orang tuaku. Ampuni mereka. Jangan caci maki, jangan malah menyakiti hati mereka. Jangan, oh dia sudah menyakiti saya akan menyakiti balik. Jangan, tapi ampuni, tapi kasihi. Ya, itu aja pesan firman Tuhan untuk hari ini. Kakak harap firman Tuhan ini boleh masuk dalam hati, boleh dilakukan setiap hari untuk kebaikan kita semua. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami mau mengasihi orang tua kami mau mentaati nasihat-nasihat orang tua kami, karena kami tahu nasihat orang tua kami, perintah orang tua kami, semua untuk kebaikan kami. Berikan kami kemampuan untuk mengampuni kesalahan orang tua kami, mengampuni kekurangan orang tua kami. Berkati papa mama, berikan kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan, hikmat akal budi untuk mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua, mendidik anak-anak, mendidik kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah, Engkau Raja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.